Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, kita persembahkan Ekaristi Kudus hari Kamis di dalam pekan biasa ke-20 bagi diri kita sendiri, bagi sanak keluarga kita, bagi mereka yang kita janjikan doa-doa kita, dan bagi mereka yang harapkan doa-doa dari kita. Kita juga berdoa memohonkan rahmat kekuatan dari Tuhan bagi kita semua yang menjalani hidup di masa pandemi ini, dan semoga pandemi virus corona bisa segera berakhir. Kita juga memohonkan rahmat kesembuhan bagi mereka yang sakit, yang terpapar virus corona, secara khusus umat di paroki kita. Dan kita juga berdoa memohonkan rahmat kerahiman ilahi, pengampunan dosa, dan kedamaian abadi bersama Bapa di surga bagi jiwa-jiwa semua orang yang telah dipanggil Tuhan, secara khusus mereka yang umat paroki kita. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah ya Tuhan, aku datang. Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dada. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau memelihara dengan setia janji keselamatan-Mu kepada umat manusia. Semoga kami tekun mengembangkan segenap daya cipta, rasa dan karsa kami demi kemuliaan nama-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Hakim-Hakim. Pada suatu hari, Yefta, panglima Israel, tiba-tiba dihinggapi Roh Tuhan. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah orang-orang Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan orang Amon ke dalam tanganku, maka yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku pulang dengan selamat dari orang Amon akan menjadi milik Tuhan. Aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan orang Amon. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin. Dengan demikian orang Amon ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, tampaklah anak perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana dan menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari Yefta, tidak mempunyai anak laki-laki atau perempuan. Demi melihat anaknya, Yefta mengoyak-ngoyakkan bajunya sambil berkata, "Ah, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan mencelakakan daku. Aku telah membuka mulut untuk bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat mundur lagi." Tetapi anak itu menjawab, "Bapa, jika engkau telah membuka mulut dan bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Sebab Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni orang Amon." Lalu anak itu menyambung, "Hanya saja, izinkan aku melakukan satu hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan, supaya aku pergi mengembara di pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah." Dan ia membiarkan anaknya pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama dengan teman-temannya
untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya. Dan ayahnya melakukan apa yang telah dinazarkannya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpihak kepada orang-orang yang angkuh atau berpaling kepada orang-orang yang menganut kebohongan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah ini.
Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, melalui bacaan kitab suci pada hari Kamis di dalam pekan biasa ke-20 ini, kita semua diingatkan bahwa Tuhan senantiasa menawarkan kepada kita rahmat keselamatannya. Kerajaan surga senantiasa ditawarkan kepada kita, dan kita diundang untuk turut menikmatinya. Oleh karena itu kita pantas bersyukur bahwa melalui sakramen baptis, jaminan keselamatan itu telah kita terima, undangan itu sudah ada pada kita. Pertanyaannya bagi kita ialah, apakah kita senantiasa menjawab ya atas undangan Tuhan untuk datang menikmati keselamatannya atau tidak. Kita juga diingatkan bahwa ketika kita datang menghadiri undangan Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus menggunakan pakaian pesta, dan pakaian pesta seorang beriman ialah doa-doa yang telah dilakukan, tapi juga amal kasih, perbuatan kasih di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi pakaian pesta kita, supaya kita pantas tetap berada di dalam kerajaan keselamatan itu. Kita diingatkan bahwa ketika kita menolak undangan Tuhan, maka orang lain akan mendapatkan undangan itu, dan mereka yang menerima undangan itu hanya yang bisa masuk di dalam kerajaan untuk menikmati keselamatannya. Kita berdoa di dalam Ekaristi ini agar iman, harapan, dan kasih kita senantiasa diteguhkan, terutama kita senantiasa melakukan nazar kita, yakni janji baptis kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan sebagai anak-anaknya, melakukan perintah kasih-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga pada akhirnya kita juga boleh mengalami keselamatan yang Ia tawarkan dan janjikan kepada kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita lanjutkan dengan Ekaristi lagi, persiapan persembahyan. Terpujilah Tuhan Allah SWT, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini. Doronglah diri kami untuk meneladan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengorbankan diri untuk keselamatan dunia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Bila mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan, kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru. Kudus, 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 kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya, Tuhan dan Allah. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Iya, Tuhan dan Allah. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Henrikus Pidiato,
serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran Ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Semoga Kristus damai Tuhan selalu bersamamu. dan Dan bersama bersama Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Marilah berdoa Kongres Ekaristi Kuskupan Malang. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas karunia Ekaristi yang menjadi tanda nyata kehadiran-Mu bagi kami. Begitulah Bantulah kami agar selalu mensyukuri dan semakin hari semakin menghayati rahmat kudus-Mu. Perhatikanlah kami Keuskupan Malang yang sedang melaksanakan Kongres Ekaristi Keuskupan Malang dengan penuh semangat, sukacita dan kerjasama. Semoga kami yang percaya akan kehadiran Tuhan Yesus dalam dalam Ekaristi senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus sehingga dapat semakin menghayatinya. Karena berkat Ekaristi Kudus dan semakin memperkuat persatuan kami sebagai anggota gereja-Mu. Dan kami pun mampu mewujudkan semangat diambil, diberkati, dipecah, dan dibagikan dalam komunitas Kristiani yang semakin injili bersama Bunda Maria serta semua orang kudus. Kami sampaikan doa ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kepada para undangan, perjamuanku sudah tersedia. Sapi-sapi dan hewan piaraanku sudah disembelih. Semua sudah siap, silakan datang ke pesta nikah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami boleh ambil bagian dalam perjamuan suci yang Kau selenggarakan. Buatlah kami memenuhi undangan-Mu untuk mewartakan kebaikan dan kemurahan hati-Mu dengan perkataan dan perbuatan kami dalam pesiarahan menuju kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Ika dalam.